Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam Sinau Channel. Kali ini kita akan berbicara tentang 5 contoh signifikansi sebagai lanjutan dari seri skripsi dan tesis video kedua. Kita masih berbicara tentang slide 1 dalam scaffold skripsi dan tesis, yaitu mengapa topik ini penting. Telah dijelaskan dalam video 1 dan 2 bahwa nilai penting sebuah topik penelitian bisa ditentukan dengan cara deduksi atau induksi. Secara teknis, nilai penting itu bisa ditentukan dari data-data awal yang ada, misalnya dari pemberitaan, bagaimana hal atau kebudayaan tersebut diterima oleh masyarakat. Misalnya karya seni, bagaimana karya itu mendapatkan resepsi masyarakat, baik dalam bentuk penghargaan, pengikut, komunitas, jumlah penjualan, dan lain sebagainya. Berikut ini kita akan bahas bagaimana cara menelusuri nilai penting sebuah topik yang akan dijadikan topik penelitian. Contoh pertama adalah ketika seorang mahasiswa datang kepada dosen dan mengatakan bahwa dia akan meneliti tentang kekerasan simbolik dalam film A. Lalu bagaimana cara menuangkan ini dalam proposal, atau kalau sudah selesai proposal dan akan meneruskan penelitian, bagaimana cara memastikan bahwa hal ini memang layak diteliti. Dari fakta bahwa mahasiswa tersebut bisa menyatakan bahwa dia ingin meneliti tentang kekerasan simbolik dalam film A, maka bisa dilihat bahwa mahasiswa tersebut sudah memiliki modal awal, yaitu sudah memiliki konsep berupa kekerasan simbolik dan sudah menentukan kasus, yaitu dalam film A. Oleh karena itu, dua modal ini sangat penting. Tinggal di tengah-tengahnya sebagai penghubung antara kasus dengan konsep, yaitu mahasiswa tersebut perlu melengkapi konteks yang melalui berita-berita ataupun data statistik yang terkait dengan film tersebut. Bagaimana film tersebut diproduksi, kapan, kemudian film itu tentang apa, lalu bagaimana penerimaan masyarakat terhadap film tersebut. Dengan melengkapi konteks itu, maka mahasiswa bisa meyakinkan kepada pembimbing ataupun penguji nanti bahwa topik tersebut memang layak diteliti. Contoh kedua adalah ketika seorang mahasiswa mengatakan kepada dosen bahwa dia ingin meneliti tentang dangdut. Dari pernyataan bahwa mahasiswa tersebut ingin meneliti tentang dangdut, maka bisa diketahui bahwa kasus yang akan diteliti masih belum jelas. Oleh karena itu, mahasiswa tersebut bisa memulai penelitiannya dengan memperjelas, memahami kasus khusus. Jadi mempersempit kasus khususnya. Misalnya, apakah akan meneliti penyanyi tertentu, kelompok musik tertentu, atau lagu tertentu. Hal ini perlu dilakukan terlebih dahulu karena dangdut itu terlalu umum. Lalu ditentukan kapan, di mana, siapa, bagaimana, berdasarkan berita atau data awal yang memadai. Misalnya tentang penyanyi Rhoma Irama. Penyanyi Rhoma Irama itu siapa? Lalu apakah itu dalam konteks urban atau desa atau bagaimana? Lalu bagaimana resepsi atau penerimaan masyarakat terhadap Rhoma Irama? Hal-hal tersebut sebaiknya berdasarkan pada berita atau data awal, bukan dari artikel-artikel kritis. Nah, ini dalam tanda panahnya ada dua bolak-balik. Artinya bahwa untuk memahami kasus dan memahami konteks itu bisa bolak-balik. Bisa dimulai dari konteks dulu, bisa dimulai dari kasus dulu. Kemudian setelah memahami sampai
dua hal tersebut dari kasus dan konteks, maka mahasiswa bisa mencoba untuk melihat apakah ada konsep yang bisa diterapkan. Ini semacam menjadi hipotesis. Misalnya, apakah ada unsur-unsur globalisasi yang mempengaruhi musik dangdut tersebut? Atau apakah ada aspek gender, seksualitas dalam pertunjukan dangdut tersebut? Atau apakah ada unsur-unsur lokalitas, remix, atau komodifikasi dalam musik tersebut? Disinilah untuk menentukan hipotesis bisa dilakukan apabila kasusnya sudah ada. Namun demikian, mahasiswa bisa juga betul-betul memulai dari konsep, misalnya gender. Mahasiswa betul-betul memulai kajian gender dalam musik. Setelah dia yakin dia akan memulai dari gender dan musik, bisa saja kemudian mengerucut ke musik dangdut atau musik metal atau musik apa. Di sini mahasiswa menggunakan pola pikir piramida terbalik, yaitu dari umum ke khusus. Sekali lagi saya beri contoh, misalnya mahasiswa memulai dari konsep bagaimana musik dan komodifikasi seni. Musik dan komodifikasi seni itu adalah pernyataan umum. Kemudian dicari lebih khusus lagi ke musik yang mana, kapan, siapa. Dicari kasusnya. Contoh yang ketiga adalah ketika seorang mahasiswa mencoba meneliti tentang sebuah upacara tradisional. Mirip dengan kasus dangdut tadi, maka untuk memulai penelitian tentang upacara tradisional, mahasiswa sangat dianjurkan untuk memulai penelitian tentang upacara tradisional. Mahasiswa sangat dianjurkan untuk menentukan dan memahami kasus khususnya. Upacara apa, di mana, dan kapan. Misalnya, upacara nyadran, upacara mengucapkan terima kasih kepada alam, upacara pernikahan, upacara yang terkait persenjataan, dan lain-lain. Lalu dipahami juga tentang konteks dan bagaimana masyarakat menanggapinya berdasarkan berita atau data awal. Tanggapan masyarakat ini bisa berupa pendapat, bisa berupa tindakan langsung, yaitu partisipasi. Partisipasi misalkan dalam kepanitiaan atau langsung dalam upacara itu sendiri. Ini merupakan data yang penting untuk mengawali memahami konteks dari upacara tradisional tersebut. Setelah itu, mahasiswa seperti kasus musik dangdut tadi bisa mencoba untuk memahami konsep apa yang bisa dilihat dari upacara tradisional itu. Misalnya konsep konservasi atau pelestarian tradisi, atau persepsi terhadap kebudayaan, atau konsep kebijakan, atau konsep relasi kuasa antara masyarakat, pelaku upacara tradisional, dan penguasa, dan lain-lain. Contoh keempat adalah ketika seorang mahasiswa melihat sebuah situs budaya dan kemudian tertarik untuk meneliti. Situs budaya misalnya masjid tua, candi, makam, museum, tilasan, dan lain-lain. Mirip dengan kasus 2 dan 3 sebelumnya, dalam kasus 4 ini juga mahasiswa perlu memahami dan menentukan kasus khususnya, misalkan situsnya itu apa, ya, bentuknya, apakah itu dalam bentuk makam, dalam bentuk tempat ibadah, atau apa. Nah, setelah itu perlu dipahami konteksnya, sosiohistorisnya, sejak kapan itu ada, sementara ini dimaknai seperti apa, apakah itu tempat suci untuk mencari keberuntungan atau sekedar untuk memuja saja, atau ada aspek lain. Setelah itu, mahasiswa
bisa mencoba mencari konsep yang melingkupi kegiatan atau peristiwa dalam situs tersebut, yaitu misalnya konservasi, persepsi, kebijakan, atau tata ruang terkait situs budaya. Hal yang sangat penting yang perlu dicatat dalam kajian ini adalah bahwa karena ini adalah kajian budaya, maka yang diutamakan adalah tentang perilaku manusia, bukan tentang fisik situs budaya tersebut. Fisik situs budaya tersebut seperti bentuk, material, lokasi itu penting untuk memahami konteks, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana persepsi, bagaimana perilaku masyarakat terkait situs budaya tersebut. Contoh terakhir adalah ketika seorang mahasiswa ingin meneliti tentang novel berjudul Para Priayi yang ditulis oleh Umar Khayyam. Maka mahasiswa perlu memahami apa novel tersebut, apa isinya, ceritanya, setting lokasi, maupun waktu serta penokohan yang disingkat sebagai unsur intrinsik novel tersebut. Pemahaman ini sangat penting untuk ditarik pada konteks. Dalam konteks dijelaskan posisi dan resepsi terhadap novel tersebut berdasarkan berita dan data yang memadai. Misal bagaimana novel Para Priayi, apakah mendapatkan penghargaan, dibaca oleh banyak orang, dikritik atau diapresiasi di dalam berbagai macam tulisan atau respon terhadap novel tersebut. Setelah itu, setelah memahami intrinsik maupun persepsi masyarakat terhadap novel itu, mahasiswa bisa mencoba untuk melihat konsep apa yang bisa dikaji dalam novel tersebut. Misalnya, tentang budaya Jawa yang meliputi berbagai macam hal seperti konsep priayi, konsep adiluhu, posisi perempuan Jawa, politik dan budaya, atau bahkan kita ingin mencoba melihat bagaimana novel tersebut sebagai sebuah kritik budaya terhadap budaya Jawa. Demikianlah 5 contoh bagaimana menentukan nilai penting sebuah topik penelitian. Yang sangat diutamakan di sini adalah mahasiswa perlu memiliki data awal tentang topik yang diteliti. Bisa melalui pemberitaan awal atau observasi awal. Lalu kemudian bisa dilakukan deduksi atau induksi untuk memastikan bahwa topik yang diteliti merupakan satu hal yang layak untuk diajukan sebagai topik penelitian atau dituliskan laporannya. Demikian video kita yang ketiga tentang contoh-contoh signifikansi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.